Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pingli. Halo teman-teman, terima kasih ya sudah mengklik video ini dan masih tetap setia belajar bareng bersama Pingli. Nah, Pingli masih mau membahas tentang soal SKD ya. Soal SKD untuk mempersiapkan tes CPNS tahun 2021. Lebih tepatnya Pingli membahas soal-soal TIU. Nah, di video kali ini Pingli mau membahas tentang hitung cepat ya. Langsung saja nomor 1. 2x per 8 sama dengan 8y. Maka 2x dikurangi y dibagi y sama dengan. Nah, di sini kita olah dulu apa yang kita punyai, yaitu 2x per 8 sama dengan 8y. Nah, diolah jadi bagaimana? Kita kalikan silang aja dulu. 2x sama dengan, kalikan silang, jadinya itu 64y. Nah, ini boleh kita sederhanakan, kita jadikan x sama dengan boleh, kita biarkan 2x boleh. Kenapa demikian? Karena di sini yang ditanyakan itu mengandung unsur 2x. Jadi kita biarkan aja. Gitu ya. Oke. Nah, saya terus di samping sini. Barulah kita masuk ke pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah nilai dari 2x dikurangi y dibagi dengan y. Nah, 2x-nya itu kita ganti dengan 64y. Jadi kita langsung substitusikan saja ya. 64y dikurangi y dibagi dengan y. 64y dikurangi y kan 63y dibagi dengan y. Barulah kita coret. Nah, y-nya. Oke, kan terlihat kan di situ jawabannya berapa ini? 63. Oke, jawabannya adalah B. Udah kan? Nah, dijadikan bentuk paling sederhana boleh, tidak juga tidak apa-apa, tergantung pada pertanyaan. Gitu ya, teman-teman. Oke, soal berikutnya. Halo teman-teman, aku mau ngingetin nih untuk mempersiapkan CPNS tahun 2021. Alangkah lebih baiknya teman-teman semua ikut belajar di Ayo CPNS. Gitu ya. Ini tampilannya seperti ini. Nanti ada banyak pembahasan soal, tips and trik informasi, materi juga ada, latihan soal juga ada banyak. Terus nanti juga ada tryoutnya juga loh. Ini ada tryoutnya seperti ini. Nah, ini ada tryoutnya. Pokoknya intinya paket komplit. Ada pembahasan soal juga untuk TWK, TIU, TKP komplit. Latihan soal juga ada. Ada banyak banget di sini. Komplit pokoknya sampai melenger. Sampai teman-teman semua lolos CPNS tahun 2021. Untuk jangka waktunya lama pokoknya. Tapi jangan lupa untuk upgrade ke premium ini. Murah kok, cuma 99.000. Oke? Linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. 66 2/3% dikali dengan 45 sama dengan. Nah, di sini biasanya ya teman-teman itu berpikirnya menjadikan bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Ya, ngubahnya gimana? Biasanya seperti ini. 66 2/3 itu kita ubah jadi 3 kali 66 ditambah 2. Nah, biasanya kan seperti ini dulu. Ya Banda, ayo ngaku. Yang biasa seperti ini bisa komen di bawah. Nggak apa-apa. Oke, hindari bentuk seperti ini ya. Jadi jangan menggunakan pemikiran seperti ini. Nah, teman-teman perlu ingat. Pingli memberikan catatan. Ingat. Oke, catatan 2 bentuk ya. Bentuk yang pertama. Di sini punya 33,33%. Nah, ini kita ubah jadi 1/3. Paham ya? Atau 33, kok 33, 1/3%. Nah, ini kita ubah jadi 1/3%. 1/3, nggak usah 1/3%, nggak ada persennya, maaf. 1/3. Nah, terus yang bentuk kedua, nah, cukup kita kalikan 2 aja. 33,33 kalikan 2, jadinya kan 66,66666 gitu seterusnya. 67 ini ya, persen. Sama dengan
Ini juga sama, kita kalikan dengan 2. 2/3. Paham? Nah, atau 66 2/3%. Itu nilainya 2/3. Jadi teman-teman cukup menghafalkan dua bentuk ini aja. Itu yang sering keluar. Di soal-soal itu sering keluar, angka-angka ini yang sering keluar. Ya, cukup teman-teman ganti aja dengan pecahan biasa yang Pingli berikan ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita ganti 66 2/3%, kita ganti dengan, saya taruh di sini aja ya, 2/3 dikali 45. Nah, ini kan bisa ketemu. 90 bagi 3, 30. Oke, jawabannya adalah A. Gampang kan? Nah, kalau teman-teman tadi mengubah jadi pecahan biasa, ya pasti mumet nanti. Itu. Oke, soal berikutnya. 2,75 dikali 6,4 dikurangi 6,4 dibagi 4/5 adalah. Nah, di sini teman-teman sedikit banyak pasti berpikiran perkalian dulu dan pembagian terlebih dahulu. Baru nanti dikurangkan. Benar atau salah? Benar, tidak salah itu. Gitu ya. Jadi yang dimaksud seperti ini. 2,75 dikali 6,4 sama dengan berapa? Kan gitu. Lanjut, terus yang kedua, kita berpikir lagi 6,4. Ini kan pembagian ya, kita kalikan sekarang. Nah, 4/5 kita ubah jadi 5/4. Jadi kita balik jadinya 5/4. 5/4 itu kan 1,25. Itu teman-teman sudah pasti bisa menghitung lah seperti itu. 5 bagi 4 kan 1,25. 1,25. Nah, ini kita hitung. Jadi, pertama kita hitung perkaliannya. Ini juga sama, kita hitung perkaliannya. Baru nanti kita kurangkan. Berapa? Hasilnya lama. Gitu ya teman-teman. Teman-teman mengalikan ini aja udah lama kok. Tidak usah teman-teman, saya pun juga sama. Lama. Cepat ya pakai kalkulator. Gitu ya. Jadi saya tidak mau menggunakan ini. Gitu ya. Saya mau memberikan trik ke teman-teman yang cepat. Cara cepatnya gimana? Sebenarnya bukan cara cepat sih ya. Berpikir cepat. Kita amati dulu. Apakah ada yang angka yang sama? Oh, ternyata ada. 6,4. Ini ada angka yang sama. Kita gunakan sifat distributif. Nah, distributif. Oke. Distributif kita keluarkan angka yang sama. Kita keluarkan dulu berarti 6,4 dikalikan dengan, setelah kita keluarkan 6,4 berarti tinggal 2,75. 2,75 dikurangi, tadi kan ini pembagian kita ubah jadi perkalian kan, tetap sama itu konsepnya. Jadinya 5/4 berarti 1,25. Nah, 6,4 dikalikan dengan 1,5 kan enteng. Jadi kita perkaliannya cuma satu kali aja di sini. Nah, jadi cuma satu kali aja. Kita ngitung yang berat cuma sekali aja. Dan ini 6,4 kali 1,5 insya Allah nggak berat. Ya, teman-teman pasti kuat. Gitu ya. 6,4 kali 1,5, 9,6. Jawabannya adalah B. Bisa dipahami ya teman-teman? Jadi teman-teman amati dulu apakah ada angka yang sama. Jika ada angka yang sama bisa dikeluarkan menggunakan sifat distributif. Oke, semoga teman-teman bisa memahami cara cepat dari Pingli. Soal berikutnya. Nomor 4. 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai ditambah dengan 21 adalah. Nah, di sini bagi teman-teman yang kesusahan atau bahkan lupa rumusnya, ketemu soal seperti ini bisa dijumlahkan aja ya, enggak apa-apa ya. Kalau soalnya itu sedikit. Nah, kalau ini bilangannya sedikit. Kalau bilangannya banyak ya janganlah. Nanti teman-teman bisa belenger, pusing, ngeluh. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Oke,
saya di sini menggunakan konsep awal dan akhir. Jadi awal dan akhir itu sangatlah penting di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini di sini kan bilangannya kan sudah urut 1 tambah 2 tambah 3. Jadi ini bilangan real biasa lah ya. Bilangan. Oke, mulai dari 1 sampai 21. Nah, saya rumuskan di sini N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Nah, tentunya teman-teman pasti ingat rumus ini. Ini rumus apa ini? Ini rumus jumlah. Nah, pada aritmatika ya, tentunya teman-teman masih ingat lah waktu zaman SMA atau bahkan SMP mungkin ya. N per 2 dikalikan A plus UN. Tetapi rumus ini jarang diberikan. Biasanya yang diberikan itu yang ini. N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Biasanya seperti ini yang diberikan. Cuma saya tidak mau. Terlalu lama. Oke, tinggal kita masukkan. N itu adalah banyaknya bilangan. Banyaknya bilangan mulai dari angka 1 sampai 21 itu kan 21. 21 dibagi 2 dikalikan awal. A itu awal. Akhir UN. UN-nya itu akhir. Kita jumlahkan. 1 tambah 21, 22. Kita coret aja. 11. Nah, ketemu angka 11 kan enteng. Jadi 21 kali 11, 2, 1. Nah, 2 tambah 1, 3. Kita taruh di tengah-tengah. Jawabannya adalah E. Siapa di sini yang belum bisa perkalian 11? Jadi ingat ya, misalkan di sini 45 misalkan kalikan dengan 11. Cukup kita susun 4, 5 di belakang sini. 4, 5. Kita sisipkan angka di tengah. Didapat dari mana? Kita jumlahkan aja. 4 tambah 5 kan 9. Kita taruh di tengah sini. Jadi 495. Gitu ya. Itu perkalian 11. Oke ya, tambahan ilmu buat teman-teman semua. Oke, soal berikutnya. Jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 3, maka nilai dari A kuadrat dikurangi 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat dikurangi B pangkat 3 sama dengan. Nah, di sini kelihatannya aja rumit jika teman-teman langsung memasukkan angkanya ke dalam pertanyaan. Itu akan terlihat susah. Ya. Ya enggak apa-apa, tetap bisa. Jadi kan langsung teman-teman masukkan aja, A-nya kita ganti dengan 2, B-nya kita ganti dengan 3. Tidak apa-apa di sini. Langsung ketemu. Cuma angkanya nanti besar-besar. Nah, di sini saya menghindari itu. Coba teman-teman di sini amati. Ini ya. Saya ambil koefisiennya aja. Ini 1. Ya, ini 1. Maaf, ada ralat sedikit. Ada ralat sedikit. Ini pangkat 3 ya, teman-teman. Nah, ini pangkat 3 ya. Ada ralat. Terus, ini negatif 3. Kita ambil 3 aja. Ini 3. Ini 1. Nah, ini merupakan angka pada segitiga Pascal. Ini merupakan angka pada segitiga Pascal. Coba teman-teman amati di sini. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Ya benda. Nah, ini menandakan pangkat 3. Nah, pangkat 3. Jadi teman-teman kalau bisa dengan jeli, enak nanti. Ini pangkat 3. Nanti kalau bawahnya lagi berarti pangkat 4. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, kita mengambil bilangan yang terdepan sama belakang. Depan sama belakang saja. Jadi di sini kita ubah A, B, pangkat 3. Nah, untuk tandanya pengurangan atau penjumlahan kita amati di sini. Ini kan tandanya positif, ini positif, negatif, positif, negatif. Jadi selang-seling. Plus, min, bergantian. Paham enggak ini? Bergantian itu berarti negatif.
Kalau semuanya plus, nah gini, plus itu berarti positif. Kalau bergantian selang-seling itu berarti negatif. Bisa diterima ya? Nah, barulah kita substitusikan ke dalam persamaan yang baru. Jadinya 5 dikurangi 3 baru dipangkatkan 3. 5 kurangi 3 kan 2. 2 pangkat 3. 8. Jawabannya adalah A. Gitu. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Nah, memang penjelasan saya lama. Cuma kalau teman-teman sudah bisa memahami, ya bisa teman-teman gunakan, nggak ada 1 menit. 30 detik aja cukup. Langsung ketemu. Oke? Lanjut. Berapakah 12,5% dari 8/24? Nah, ini soal mudah tetapi akan susah jika teman-teman salah jalan. Ya, oke. Saya beri gambaran. Nah, teman-teman pasti berpikir mengubah 12,5% ini menjadi pecahan biasa. Gitu ya. Oke, saya beritahu cara mengubahnya. 12,5% ini berapa pecahan biasanya? Nah, jika teman-teman lupa, ingatlah 100%. Nah, 100% itu 1 utuh. Coba 100 bagi 2, 50%. Itu ruas kanan juga dibagi 2, berarti setengah. Nah, 50% itu sama dengan setengah. Coba kita bagi 2 lagi yuk. 25%. Ruas kanan kita bagi 2, 1/4. Oke, berarti 25% itu nilainya sama dengan 1/4. Kita bagi 2 lagi, 12,5%. Kita bagi 2 lagi, 1/8. Kurang puas, kita bagi 2 lagi coba. 6,25% sama dengan 1/16 dan seterusnya. Nanti teman-teman bagi 2 sendiri ya. Yang penting kalau teman-teman lupa, ingatlah mulai dari 100% ini. Nah, kalau saya lupa, saya selalu menghitung seperti ini kok. Itu kalau lupa dulu ya, kalau sekarang enggak. Insya Allah enggak. Nah, terus 12,5 kita ganti menjadi 1/8. Coba di sini. 1/8 dikalikan dengan 8/24. Nah, kita coret ya. Coret-coret. Dapatnya 1/24. Nah, disinilah letak kesalahannya. Nah, ini teman-teman berhasil dijebak soal. Dijebak si pembuat soal. Nah, ini kesusahannya untuk soal CPNS seperti ini. Nah, jebakannya itu di sini. Terlihat mudah, akan salah, akan susah jika teman-teman salah jalan. Gitu ya teman-teman. Kenapa kok salah jalan? Lah ini 1 dibagi 24. Kan hitungannya susah itu. Ya. Oke, saya tidak menggunakan ini ya. Saya berikan jalan yang benar. Nah, loh Kak, kalau menghafalkan ini salah? Tidak salah, benar. Ada saatnya kita menggunakan ini, ya. Ada saatnya tidak kita gunakan. Paham ya? Oke. Nah, di sini 12,5% kita biarkan. 12,5% kita biarkan. Dikalikan, yang kita olah itu 8/24. Jadinya 1/3. Nah, 12,5 kalau kita bagi 3 kan enteng. Daripada 1 dibagi 24 kan mending 12,5 dibagi 3. Nah, kan gitu. Jadinya 12 bagi 3 itu dapatnya 4. Lalu 5 bagi 3 itu dapatnya 1. Masih sisa 2. 2 itu 20 bagi ini 6 ya. 6. Nah, persen. Oke, dan seterusnya ya. 4,16%. Kita ambil pendekatan aja. Nah, di sini angka yang benar mana? Terlihat kita punya angka 416. Yang benar coba mana? B. Nah,
Paham kan teman-teman? Kan enteng. 12,5% dikali sepertiga. Nah, gitu. Oke, semoga bisa memahami penjelasan dari Pingli ya. Soal berikutnya. Nomor 7. 12 adalah 66,67% dari. Nah, di sini yang kita cari itu bilangan berapa kalau kita kalikan dengan 66,67%, hasilnya ada 12. Nah, bilangan itu kita misalkan X ya. X kita kalikan dengan 66,67%, itu hasilnya harus 12. Gitu ya. Nah, kita mengubah 66,67%. Nah, kita ubah. Di soal nomor 2 tadi sudah saya jelaskan ya, 66,67% itu berapa? Jika teman-teman tidak menyekipnya, tidak menskipnya, tentunya teman-teman sudah bisa. Berapa ini? X dikalikan dengan, ya 2/3. Sama dengan 12. Tinggal kita kalikan silang aja. X sama dengan 12 dikali 3/2. Sama dengan 18. Jawabannya adalah A. Jadi, semua yang Pingli berikan, mohon teman-teman catat ya. Itu merupakan amunisi teman-teman untuk bertempur saat tes CPNS besok. Oke? Soal berikutnya. Nomor 8. Jika X per Y sama dengan 3/4 dan Z per X sama dengan 2/3, maka nilai Z per Y sama dengan. Nah, ini sebenarnya soal perbandingan ya teman-teman. Akan kesusahan jika teman-teman mumet. Iya jelas. Kalau kesusahan pasti mumet ya. Kalau mumet pasti kesusahan. Iya, gimana sih? Ya pokoknya itulah. Oke, mau Pingli berikan triknya. Triknya bagaimana? Nah, kita susun aja. Coba, yang ditanyakan itu Z per Y. Z per Y ya. Nah, di sini ada ndak yang sama? Coba, ada ndak angka yang variabel yang sama? Ada ya, X. Nah, yang sama itu X. Berarti kita harus mencoba X harus kita hilangkan. Nah, kasihan banget ya. X-nya harus kita hilangkan. Caranya bagaimana? Kita kalikan aja. X per Y kita kalikan dengan Z per X. Nah, Kak, kalau nanti itu belum, misalkan yang diketahui itu X per Z. Nah, ini kan nggak bisa hilang nanti. Jadinya kan gini. X per Y dikalikan X per Z. Ini kan nggak bisa hilang. Caranya gimana? Ya balik dibalik aja. Ya, tinggal balik aja nggak apa-apa. Boleh. Yang penting ruas kiri dibalik, ruas kanan balik. Gitu. Sama dengan, nah ini berapa ini? 3/4. Dikalikan dengan, berapa itu? 2/3. Tinggal kita main coret aja. X-nya kita coret, sama 3-nya kita coret. Berarti Z per Y sama dengan 2/4 setengah ya. 0,5. Oke, jawabannya adalah E. Mudah banget. Jadi, teman-teman amati yang sama siapa. Nah, yang sama itu X, ya hilangkan aja X-nya. Oke, soal berikutnya. 12,5% dari X adalah 5. Maka nilai X adalah, nah, satu dulu ya, 12,5% dari X sama dengan 5. Nah, di sini ada 12,5%. Nah, 12,5% di sini sudah saya jelaskan di soal nomor 6 tadi ya. Teman-teman sudah mencatatnya kan tadi di soal nomor 6. Nah, disinilah kegunaan hafalan yang 12,5% tadi.
Ya, kita ubah sekarang. 12,5% kita ubah jadi 1/8 dikalikan dengan X sama dengan 5. Nah, jadi teman-teman itu ya menghafalkan, ya tahu kegunaannya, posisi penggunaannya tahu. Jadi tidak semata-mata cuma menghafalkan saja, tetapi tidak tahu waktu penggunaannya. Itu sama juga bohong. Gitu ya. Jadi harus hafal plus tahu kapan saat teman-teman menggunakannya. Nah, digunakan saat seperti ini. Ini 12,5 diganti dengan 1/8. Jadi seperti ini. Kita kalikan berarti ya, X sama dengan 8 kali 5, 40. Jawabannya adalah A. Mudah banget kan teman-teman jadinya. Kalau teman-teman bisa menggunakannya, pasti penghitungan itu terasa mudah sekali. Jadi, tolong dicatat dari soal saya 1 sampai 10 tadi, trik-triknya dicatat, dirangkum, disendirikan, ya, biar teman-teman bisa memahami semua cara-cara dari Pingli. Oke, demikianlah pembahasan dari Pingli. Jangan lupa subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman semua. Oh iya, jangan lupa untuk lihat kolom deskripsi ya. Ikuti bimbel Ayo CPNS karena itu recommended sekali. Isinya bagus banget, banyak yang tembus di situ soal-soalnya. Ya, murah kok, cuma 99.000 teman-teman sudah bisa mengakses semuanya. Bisa tryout, latihan soal dan seterusnya lah intinya. Oke ya, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.